Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Senang kembali kita boleh bertemu dalam ibadah doa malam hari ini. Sebelum kita masuk lebih lagi dalam pujian penyembahan, mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Maha besar Engkau Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, dan kami bangga memiliki Allah seperti Engkau Yesus. Malam hari ini Tuhan, kami mau fokus Tuhan beribadah kepada-Mu dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami. Kami mau ibadah kami menjadi ibadah yang menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, Kau memberkati ibadah kami malam hari ini. Dari awal pertengahan hingga akhirnya Roh Kudus Engkau bebas beracara, sebebas-bebasnya menjamah setiap kami, mengurapi setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah kami malam hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan pujikan pujian sukacita. Ada satu sobatku yang setia. Haleluya. Sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku, ada satu sobatku yang setia. Namanya
Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita tetap dalam hadirat Tuhan. Kami mau membuka hati kami Tuhan, untuk setiap jamahan kuasa-Mu Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di
Kami bebaskan roh-Mu Tuhan, menjamah setiap kami. Kami menikmati hadirat-Mu malam hari ini Tuhan. Lapa ya kami membawa korban syukur kami yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Engkau Tuhan kami yang hidup, Engkau Raja kami yang hidup, Engkau yang berdaulat atas setiap hidup kami Tuhan. Kami berserah kepada-Mu Tuhan, kami berserah dalam hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau baik, sungguh baik, teramat baik bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Haleluya, 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 haleluya.
saat teduh sejenak, kita boleh mengingat-ingat segala kebaikan Tuhan. Kalau sampai hari ini kita boleh ada, itu semua karena kemurahan Tuhan. Karena semua kebaikan Tuhan yang kita terima hari lepas hari dalam hidup kita. Terima kasih untuk segalanya Tuhan. Terima kasih untuk segalanya Tuhan Yesus. Terima kasih untuk perlindungan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau Allah kami yang hidup, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Naikkan ucapan syukur-Mu yang terbaik bagi Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih untuk kasih setia-Mu bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Engkau baik. Yesus, Engkau sungguh baik. Haleluya. 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 Indah layak Kau. Hanya Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Hanya Engkau Yesus Tuhan. Indah layak Haleluya. Haleluya. Terpujilah Kau Tuhan. Terpujilah Kau Yesus. Haleluya. La 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 la. Sing la 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 la. La 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 la. La 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 la. Sing la 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 la. Hira la 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 ya. Hira la 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 la. Ya la 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 la. Hira la 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 la. Ya la 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 la. Ya la 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 la. Ya la 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 la. Hira la 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 la. Ya la 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 la. Hira la 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 la. Hira la 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 la. Hira la 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 la. Hira la 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 la. Hira la 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 la. Hira la 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 la. Hira la 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 la. Hira la 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 la. Hira la 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 la. Hira la 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 la. Hira la 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 la. Hira la 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 la. Hira la 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 la. Hira la 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 la. Hira la 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 la. Hira la 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 la. Hira la 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 la. Hira la 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 la. Hira la 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 la. Hira la 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 la. Hira la 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 la. Hira la 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 la
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menikmati hadirat-Mu malam hari ini Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami menikmati akan kuasa-Mu yang tak terbatas di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kekuatan kami hanya dalam hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas
pujian ini Tuhan, bahwa kami sudah terima kelepasan yang daripadamu, kami sudah terima kemenangan demi kemenangan yang daripadamu, dan kami sudah terima kesembuhan yang daripadamu. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan atas setiap kami. Engkau juga memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sungguh saya sangat bersuka cita bisa diberi kesempatan kembali untuk bisa menyampaikan isi hati Tuhan pada malam hari ini. Bagaimana kabarnya saudara? Saya berharap kita semua dalam kondisi yang baik. Kita tetap semangat, penuh sukacita karena kita memiliki Allah yang baik, memiliki Allah yang luar biasa. Kasih setia pemeliharaannya terus melimpah dalam hidup kita. Amin. Firman Tuhan pada malam hari ini saya beri judul yaitu setia sampai akhir. Ya, setia sampai akhir. Hari-hari ini mungkin kita akan sulit menemukan orang dengan kriteria seperti ini, yaitu orang yang setia. Ya, seberapa banyak dari kita adalah orang-orang yang setia? Atau mungkin kita adalah tipe-tipe orang yang kurang setia? Ya, mungkin tahu akan hal-hal setia ini ya, kata-kata setia, karakter setia ini biasanya adalah para wanita atau mungkin ibu-ibu yang dulu mungkin pernah waktu pacaran pernah putus oleh pacarnya ya, karena ketidaksetiaan pacarnya ya, paling sering disakiti, ditinggalkan oleh laki-laki ya, biasanya para wanita ini yang paling mengerti apa itu kesetiaan. Ya, tapi zaman sekarang pun juga banyak kok para wanita yang sudah mulai selingkuh, tidak setia. Banyak. Itu adalah salah satu contoh tidak setia dalam hubungan. Ya, banyak sekarang angka perceraian yang semakin meningkat ya karena ketidaksetiaan. Lalu soal karir, tidak setia dengan perusahaannya. Dia dalam setahun mungkin bisa 2-3 kali berganti-ganti pekerjaan, berganti-ganti perusahaan. Dia tidak loyal terhadap perusahaannya. Ya, itu salah satu kendala yang dialami oleh pemilik-pemilik perusahaan, mencari SDM yang unggul, mencari SDM yang hebat, yang berkualitas, yang setia. Tidak hanya dalam karir perusahaan, ada juga tidak setia beriman kepada Tuhan. Banyak karena mungkin tawaran jabatan atau karena permasalahan jodoh ya, permasalahan hidup baik keuangan, masalah keluarga dan lain sebagainya, sehingga membuat kecewa dan akhirnya memilih untuk berpindah keyakinan dan meninggalkan keimanannya kepada Yesus. Bahkan ada beberapa hamba Tuhan yang dulunya melayani Tuhan begitu luar biasa, ya, pun juga memilih untuk meninggalkan Yesus. Padahal dulu pernah bersaksi begitu luar biasa. Dia berkhotbah begitu luar biasa tentang mujizat Tuhan, kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam hidupnya. Lalu akhirnya mereka tidak bisa finish well, mengakhiri dengan baik dalam menjalani, mengiringi Yesus pada sampai akhir hidupnya. Ya, padahal memulainya dengan sangat baik. Ya, yaitu dengan mungkin karena ditolong Tuhan, karena mujizat Tuhan, akhirnya dia bertobat karena jawaban doanya dijawab, dia disembuhkan dari Tuhan, akhirnya dia bertobat. Ya, mereka mengawali dengan begitu baik, tapi tidak mengakhiri dengan baik. Mereka gugur di tengah jalan. Kalau mereka sudah mendapatkan kasih karunia dari Tuhan, tapi mereka malah menyia-nyiakan kasih karunia itu. Dan tidak menghargai kasih karunia Tuhan yang sudah diberikan luar biasa pada hidup kita. Setiap kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus adalah orang-orang pilihan Tuhan. Dalam Efesus 1 ayat 4-5 dikatakan, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan,
supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Ya. Kita dipilih untuk menjadi anak-anaknya. Ya. Ada yang bilang justru kita ini yang memilih Tuhan. Kita ini yang memilih Yesus. Kita ini yang memilih untuk masuk Kristen. Gitu. Ya mungkin kalau diruntut-runtut dulu Bapak Ibu pernah datang ke KKR, ya pendeta mengundang Bapak Ibu, siapa yang mau menerima Tuhan sebagai juru selamat akan didoakan, ayo silakan maju ke depan. Lalu mungkin kita memutuskan untuk, oke, saya mau menerima Tuhan Yesus, saya mau maju ke depan. Ya, itu artinya kita yang memutuskan, kita yang memilih Yesus. Tapi ingat Bapak Ibu, Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kita, Roh Kudus yang berkarya di dalam hati kita, sehingga kita memutuskan untuk mengikuti Tuhan. Karena apa? Karena Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kita. Karena memang kita sudah ditentukan, kita sudah dipilih menjadi anak-anaknya. Bila kita bilang seperti itu kepada Tuhan, ya, aku ini Tuhan yang memilih kamu, pasti Tuhan jawab, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Ya, dalam Yohanes 5 ayat 16, ya, kita adalah orang-orang pilihan. Ya, kita adalah istimewa di hadapan Tuhan. Mari kita katakan sama-sama, saya istimewa di hadapan Tuhan. 2, 3, saya istimewa di hadapan Tuhan. Ya. Kita istimewa di hadapan Tuhan karena kita adalah umat pilihan. Ya. Bangsa pilihan adalah bangsa Israel. Ya. Melalui Abraham, Tuhan Allah berjanji akan memberkati keturunan-keturunannya. Dan itu masih digenapi hingga saat ini. Ya. Banyak orang-orang hebat justru adalah orang Yahudi. Ya. Kita bisa lihat contohnya. Siapa orang Yahudi yang begitu hebat? Ya. Ada Albert Einstein. Ya, dia adalah fisikawan terhebat, penemu teori relativitas. Ya. Setiap kita pasti tahu siapa itu Albert Einstein. Ya. Dia adalah ilmuwan yang terhebat, ilmuwan hebat pada zaman itu. Sampai saat ini mungkin. Lalu ada Mark Zuckerberg, penemu Facebook. Semua setiap kita pasti punya Facebook di HP kita. Nah, penemunya adalah Mark Zuckerberg. Dia adalah keturunan Yahudi. Lalu ada Michael Dell, dia pendiri Dell. Lalu Larry Page, pendiri Google. Fritz Haber, ilmuwan Yahudi, penemu pupuk sintetis. Lalu Jonas Salk, penemu vaksin polio, menyelamatkan kita dari penyakit polio. Lalu Levi Strauss, pemilik produsen celana jeans, merek jeans Levi's. Ya. Kalau Bapak tahu, lihat di mall-mall ada celana jeans Levi's, ya itu penemunya orang Yahudi. Lalu ada Bill Gates, penemu Microsoft, yang kita tahu sering sekali menjadi orang terkaya di bumi ini. Menjadi orang terkaya di dunia. Dalam berapa tahun berturut-turut selalu menjadi orang terkaya. Sampai saat ini dia menjadi orang terkaya. Dan semuanya Bapak Ibu bisa lihat di Google, lihat di internet tentang orang-orang hebat Yahudi. Banyak orang-orang kaya dunia, penemu-penemu, pebisnis-pebisnis hebat di keuangan, di bidang bisnis, itu kebanyakan dari orang Yahudi. Ya. Janji Tuhan untuk memberkati bangsanya Israel sampai saat ini pun masih digenapi. Ya. Kita adalah Israel rohani, Bapak Ibu, ya, yang juga berhak mendapatkan janji-janji Allah di dalam hidup kita. Ya. Sebagai orang pilihan, bukanlah sebuah jaminan kita ini berhasil. Walau kita ini istimewa di hadapan Tuhan dan dipilih Tuhan, itu bukanlah jaminan kita
bisa berhasil. Ya, bukan jaminan kita bisa melakukan apa saja lalu kita berhasil. Contohnya adalah Saul. Dalam 1 Samuel 10 ayat 1 dikatakan, lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangnyalah ke atas kepala Saul, diciumnyalah dia sambil berkata, bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan, dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tandanya bagimu bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri. Di situ disebutkan bahwa Tuhanlah yang memilih dan mengurapi Saul untuk menjadi raja atas Israel. Tapi sangat mengenaskan, kita lihat dalam 1 Samuel 16 ayat 1 dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dan minyak dan pergilah, aku mengutus engkau kepada Isai, orang Bethlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Ya, dituliskan bahwa Allah menolak Saul di pasal 16 ayat 1. Ya, sungguh sebuah akhir yang tidak baik. Ya, padahal dia sudah mengawali dengan baik. Allah sendiri yang memilih Saul menjadi raja atas Israel. Tapi Allah juga menolak Saul. Pada akhirnya Allah menolak Saul. Banyak contoh-contoh lainnya seperti Demas yang Paulus menulis lebih mencintai duniawi. Lalu Yudas Iskariot yang akhirnya dia mati, gantung diri. Ya, semuanya dipilih Tuhan, tapi tidak mengakhirinya dengan baik. Ya, keberhasilan sangatlah ditentukan dengan respon kita. Apakah kita tetap berjalan dalam kehendak Tuhan? Ya, poinnya adalah kita berjalan dalam kehendak Tuhan atau tidak. Supaya kita dapat berhasil, kita harus berjalan dalam kehendak Tuhan. Ya. Menjadi umat pilihan Tuhan jugalah sia-sia bila kita tidak setia. Ya. Bagaimana sih caranya supaya kita bisa setia mengiringi Yesus sampai akhir? Mari kita buka sama-sama dalam Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Kamu telah menerima Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ya. Di sini Rasul Paulus menuliskan dalam kitab Kolose 2 ayat 6-7 tentang 4 hal bagaimana kita dapat setia sampai akhir. Ya. Yang pertama adalah tinggal di dalam Dia. Poin yang pertama adalah tinggal di dalam Dia. Di ayat yang ke-6, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Poin pertama, tinggal di dalam Dia. Yesus berkata, jika kita tinggal di dalam Dia, ada jaminan sumber kuasa atau kekuatan yang selalu tersedia untuk kita menjalani hidup kekristenan kita ini sesulit apapun. Dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Masalah ini selalu datang tanpa diundang. Mungkin beberapa bulan yang lalu, beberapa orang bisnisnya sedang meroket, sedang menanjak. Lalu tiba-tiba, bam, pandemi COVID-19 pun datang. Ya, akhirnya pemerintah Indonesia menjalankan PSBB di wilayah di Indonesia. Dan omset banyak perusahaan pun mulai anjlok. Tidak ada pemasukan sama sekali.
Masalah datang tiba-tiba. Beberapa minggu yang lalu kita mendengarkan ada jemaat yang bersaksi bahwa dia hanya kontrol untuk kesehatan di rumah sakit. Tiba-tiba didiagnosis lain, dia ternyata didiagnosis COVID. Nah, awalnya dia hanya kontrol untuk penyakit lain, kok malah didiagnosis COVID. Nah, itu masalah yang datang tiba-tiba tanpa diundang. Ya. Tetapi bila kita tinggal di dalam Tuhan, kita tinggal di dalam Yesus, Dia akan memberikan kekuatan kepada kita untuk melalui itu semua. Segala macam kesulitan, segala macam masalah yang datang. Ya, setiap kita pasti punya masalah. Ya. Saya tidak tahu Bapak Ibu sedang mengalami apa saat-saat ini. Tapi percayalah, ketika kita tinggal di dalam Dia, Tuhan akan memberikan kekuatan. Karena rohnya ada dalam kita. Rohnya yang selalu memberikan kekuatan, selalu memberi penghiburan kepada kita. Yesus menggambarkan tinggal di dalam Dia itu seperti ranting pada pohonnya. Dan Bapak Ibu bisa baca sendiri nanti di dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Jika ranting tidak menyatu lagi dengan pohonnya, maka ranting itu pasti akan mati. Tinggal di dalam Tuhan berarti tetap melekat kepada Tuhan dan dipenuhi kasih Tuhan. Ya. Bila kita dalam kesusahan, kita dalam kesulitan, janganlah kita malah kecewa kepada Tuhan. Sudah wis gak ke gereja-gerejaan lagi, sudah wis tidak Tuhan-Tuhanan lagi. Kalau seperti itu, siapa yang dirugikan? Apakah Tuhan rugi? Enggak, justru kita yang rugi. Sama seperti ranting lepas dari pokok anggurnya. Ranting itu tidak akan mendapatkan asupan nutrisi, gizi, makanan untuk bisa hidup. Demikian pula kita. Bila kita tidak melekat kepada Tuhan, kita tidak tinggal di dalam Tuhan, dari mana sumber kekuatan kita? Mari dengan kita tetap tinggal di dalam Tuhan, membuat kita tetap hidup, kuat dan memiliki buah untuk Tuhan. Ya. Itu poin yang pertama, yaitu tinggal di dalam Dia. Poin yang kedua adalah berakar dan bertumbuh di dalam Dia. Ya. Berakar dan bertumbuh di dalam Dia, dalam ayat yang ke-7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Akar adalah sebuah pondasi. Akar itu bagai pondasi bangunan. Seberapa besar bangunan yang akan dibangun ditentukan oleh besar dan dalamnya sebuah pondasi itu dibangun. Ketika kita melihat gedung-gedung pencakar langit di tengah kota ataupun di Jakarta ataupun di Singapura, mungkin gedungnya menjulang tinggi sampai kita ndangak gini ya kalau ngelihat gedung tinggi gitu. Ya. Pondasinya seberapa? Apakah hanya 2-3 meter? Tidak mungkin. Kalau pondasinya hanya 3-4 meter, kena angin sudah ambruk. Ya. Justru pondasinya mungkin dalam, besar. Supaya apa? Supaya menahan gedung itu, bangunan itu supaya tidak jatuh. Tetap kuat meskipun kena angin, ya, semakin tinggi gedungnya itu angin di atas begitu kencang. Ya. Jadi akar pondasi itu penting dalam sebuah bangunan. Begitu pula dengan kita. Ya. Bagaimana kita bisa berakar dalam Dia? Ya, itu diperlukan latihan, proses latihannya. Bagaimana kita bisa berakar adalah kita terus memiliki waktu doa, saat teduh, membaca firman. Dan yang terutama adalah menjadi pelaku firman Tuhan, mempraktekkan firman Tuhan. Percuma juga kita berdoa, kita baca firman setiap hari, tapi kita tidak bisa menjadi pelaku firman Tuhan. Ya. Kita tidak mau mengampuni orang lain. Kita tidak bisa menjadi berkat karena mungkin kita suka berkata kotor,
ya kan? Kita suka menipu, sering berhutang kepada orang lain. Itu kita harus menjadi pelaku firman Tuhan. Semakin dalam akar yang dibangun, semakin dewasa kerohanian kita. Ya, bertumbuh adalah sesuatu yang dapat diamati orang lain. Setelah berakar, pasti bertumbuh. Bertumbuh itu bisa diamati oleh orang lain dari kehidupan kita. Pasti ada perubahan ke arah yang lebih baik. Dan itu selalu kelihatan, dilihat oleh orang lain. Yang dulunya pendendam, yang dulunya selalu berpikir negatif. Loh, sekarang kok suka mengampuni. Sekarang pikirannya pikiran yang positif, pikiran yang optimis. Ya, ada, bisa dilihat perubahannya oleh orang lain. Karena pertumbuhan itu adalah sebuah perubahan, ya, ke arah yang lebih baik. Kita harus berakar dan bertumbuh ke arah kesempurnaan Kristus Tuhan kita. Lalu poin yang ketiga adalah teguh di dalam iman. Dalam ayat 7b, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Iman kita ini harus dinamis, tidak yang statis. Ya, maksudnya apa? Selalu merindukan pengalaman-pengalaman baru bersama Tuhan dan pengenalan secara pribadi akan Tuhan itu sendiri. Hal ini akan menambah kekuatan baru kepada iman kita. Contohnya adalah Daud. Dia pernah melawan singa, melawan beruang. Ya, dia tidak takut melawan Goliat. Karena dia pernah melawan singa, melawan beruang. Dia tidak takut melawan Goliat. Karena dia percaya Allah yang sama yang dulu pernah menolongnya ketika melawan singa, melawan beruang. Ya, Allah yang sama juga yang sanggup menolongnya pada saat melawan Goliat. Iman kita bertambah teguh jika kita berhadapan dengan masalah apapun dengan cara tetap memegang firman Tuhan. Kita ini selalu hidup ini seperti kita sekolah, ya. Apalagi dalam kita proses mengiring Tuhan dalam hidup kita, ada level-level keimanan kita. Semakin kita melewati ujian-ujian yang sudah diizinkan mungkin dalam hidup kita, nah, level kita akan bertambah. Kita akan belajar menjadi lebih dewasa lagi. Bila kita tidak lulus di ujian yang ini, misalkan kita ini orangnya suka berpikir negatif, Tuhan akan kirimkan orang-orang yang membuat kita selalu berpikir negatif. Terus terjadi masalah seperti itu. Sampai kalau kita sudah selesai lulus, kita tidak lagi memiliki pikiran yang selalu negatif, ya, akan ada proses lagi lanjutan untuk meningkatkan kualitas kerohanian kita. Dulunya mungkin tidak sabar, orang yang tidak sabar. Ya. Tuhan terus kirimkan orang-orang yang menguji kesabaran kita. Ya. Kalau kita berdoa, Tuhan ajari aku untuk menjadi orang yang sabar. Ya. Bagaimana caranya Tuhan mengajari kita untuk menjadi orang sabar? Ya, Tuhan kasih masalah, Tuhan kirimkan orang-orang yang mungkin menjengkelkan dalam hidup kita, sehingga kita bisa belajar bagaimana itu bersabar. Ya. Iman selalu teguh karena adanya firman yang hidup di dalam kita. Dulu saya ketika menikah, modalnya itu hanya saya punya tabungan dengan istri saya tidak banyak, hanya sekian puluh juta modal untuk menikah. Lalu ternyata kebutuhannya sampai sekian ratus juta. Tapi untungnya saya itu memiliki Allah yang ajaib. Tuhan yang sanggup menolong kita. Tidak tahu dari mana pertolongan Tuhan itu datang begitu rupa sehingga proses pernikahan saya bisa berjalan dengan baik.
karena pertolongan Tuhan yang luar biasa, saya selalu beriman Allahku akan mencukupi segala kebutuhanku, keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Yesus Kristus. Saya ucapkan itu selalu. Saya memiliki iman bahwa Tuhan pasti akan menolong, Tuhan pasti akan menolong. Dan akhirnya pun Tuhan menolong. Tidak lanjut di situ, setelah saya menikah, saya pun mendapati permasalahan persoalan keuangan. Tapi saya ingat bahwa dulu Tuhan sanggup menolong. Saya yakin dan percaya bahwa saat ini pun Tuhan pasti akan menolong. Dan mujizat Tuhan tidak disangka-sangka. Tidak tahu dari mana datangnya, Tuhan itu mengirimkan begitu banyak berkat-Nya. Sehingga saat ini saya masih dicukupkan. Mari kita memiliki iman yang teguh. Poin yang keempat adalah mengucap syukur. Dalam ayat yang ke-7. Hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ucapan syukur adalah obat yang manjur untuk stres dan depresi. Ya, kita sering tidak menyadari efek yang luar biasa dari mengucap syukur. Mengucap syukur memiliki kuasa. Karena apa? Karena orang yang sering mengucap syukur tidak akan pernah khawatir, ya, tidak akan pernah mengeluh. Karena dia bisa melihat setiap kebaikan Tuhan dalam segala situasi. Ibarat orang Jawa itu, untung enggak ini ya, untung enggak itu. Orang Jawa kan suka bilang seperti itu. Ya, contoh dulu saya beberapa tahun yang lalu bersama keluarga pergi ke Jogja. Perjalanan pulang dari Jogja ke Surabaya, naik mobil sendiri. Tiba-tiba di Solo itu, karena ada kemacetan, jadi saling berdempet-dempetan, mobil kami diserempet sama truk kontainer. Kita semua langsung kaget, wah itu goresannya cukup panjang, jadi kalau dilihat itu seperti kayak dicakar dinosaurus gitu ya. Beretannya itu cukup dalam juga. Tapi di tengah kondisi seperti itu, mama saya bisa bilang, untung kacanya nggak pecah, untung spionnya nggak pecah. No. Ya. Kita masih menyadari bahwa kita masih ditolong oleh Tuhan. Kita menyadari bahwa saat itu, ternyata Tuhan itu masih memelihara kita, masih melindungi kita. Coba bayangkan kalau kaca belakang pecah, spionnya pecah, perjalanan dari Solo ke Surabaya, waduh itu mungkin kita sampai Surabaya masuk angin semua ya, karena kacanya bolong gitu. Ya. Kita melihat kebaikan Tuhan di tengah kondisi yang tidak baik sekalipun. Itulah kuasa kita mengucap syukur. Bersyukur mendatangkan pemulihan dan mujizat, memberi kemampuan untuk menerima anugerah Tuhan atas hidup, menguatkan diri sendiri dan membuka pintu berkat atas hidup kita. Mari jangan tunggu besok ataupun nanti saat kita menghadapi masalah, tapi mengucap syukurlah sekarang juga. Kita akan melihat sekeliling kita. Kita melihat kehidupan kita saat ini. Oh, begitu luar biasa. Kasih setia, pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Mengucap syukurlah. Ya. Kita melihat kita masih bisa diberi kesehatan. Anak kita, istri kita, atau orang tua kita masih dalam kondisi baik, kondisi yang sehat. Kita bersyukur. Bersyukurlah dalam segala hal. Mari kita bersyukur, karena di balik mengucap syukur itu ada mujizat, ada kuasa Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Ya, jadi kita dapat setia sampai akhir apabila kita tinggal di dalam Tuhan, berakar dan bertumbuh dalam Tuhan, teguh dalam iman, dan selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji, syukur, kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Kami sungguh berterima kasih, mengucap syukur untuk kesempatan kami Tuhan dapat mendengarkan firman-Mu Tuhan pada malam hari ini Tuhan, yang menguatkan kami, yang mungkin menegur kami dan menghibur kami Bapa.
Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ajar kami Tuhan, untuk kami bisa melakukan, mempraktekkan firman-Mu ini Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Karena kami mau setia sampai akhir mengiringi Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, mari kita memberikan persembahan yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan di Gereja GPI Family Blessing Surabaya. Bapak Ibu Saudara bisa transfer ke rekening gereja yang ada di layar, atau bisa scan QR Code dengan aplikasi e-money yang ada di layar juga. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur atas berkat-berkat-Mu yang telah Engkau berikan kepada setiap kami hingga sampai saat ini. Sekarang dengan hati yang penuh sukacita, kami akan memberikan persembahan yang terbaik bagi pekerjaan-Mu di Gereja GPI Family Blessing. Dan dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat memberi. Saya undang untuk bangkit berdiri, kita akhiri ibadah pada malam ini. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Kami sungguh bersyukur kalau kami ini boleh mengaku diri kami sebagai anak Tuhan, sebagai anak raja, sebagai ahli waris kerajaan Allah. Terima kasih semua karena anugerah Tuhan. Dan kami percaya bahwa kami adalah bait Roh Allah, bahwa Roh Allah diam dalam diri kami selama-lamanya. Dan biarlah kami terus mengingat akan hal ini, bahwa kami tidak pernah sendiri. Dan saat menghadapi perjalanan kehidupan yang sulit dan semakin sulit, kami tetap dipenuhi dengan sukacita dan kedamaian. Dan tetap mempercayai Tuhan Yesus adalah sumber pertolongan bagi kami. Sumber kekuatan, sumber berkat. Dan kami tetap setia kepada Tuhan. Sekali kami percaya, kami akan tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Dan kami hidup di dalam firman Tuhan. Terima kasih, berkati bangsa negara kami ini, berkati Indonesia, berkati kota Surabaya. Tolong dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, Tuhan melindungi bangsa ini Tuhan, dari kehancuran ekonomi. Dan Tuhan berikan hikmat kepada para pemimpin bangsa kami, kepada Bapak Presiden kami, para menteri, supaya mereka semua bisa mengatasi, memberikan suatu solusi untuk masalah bangsa ini. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Berkati Ibu Wali Kota kami, Bu Risma, berkati Gubernur kami, Bu Kofifa. Tuhan berikan kesehatan juga, perlindungan juga untuk mereka. Tolong Tuhan, supaya bangsa ini tetap kuat secara ekonomi. Dan justru dari kondisi saat ini, biarlah banyak terjadi pertobatan besar-besaran, lawatan-Mu terjadi, mujizat-mujizat terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami boleh melihat banyak rakyat negeri ini yang datang kepada Tuhan Yesus, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan Yesus. Tuhanlah penolong bagi kami. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan. Kami percaya Tuhan memiliki rencana besar untuk negeri ini. Genapkan rencana yang besar untuk bangsa kami ini. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Mari jemaat, angkat kedua tanganmu dengan iman, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat ini kau terima dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus saat ini dan sampai selama-lamanya. Yang percaya bahwa saudara dikasih dan diberkati Tuhan, katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati.